Iblis berusaha sekuat tenaga supaya seluruh manusia itu berbuat syirik. Sebab kalau ini terjadi, selesai tugas iblis setan. Biarkan, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau senyum, mau sodakoh, mau jihad, ditertawakan oleh iblis ketika mereka sudah berbuat syirik. Kan percuma sholat, percuma puasa, zakat, haji dan seterusnya kalau dia berbuat syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kalian berbuat syirik, seluruh amalmu hapus. Ya, ini langkah pertama. Iblis tidak akan menempuh langkah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebelum langkah pertama ini gagal. Itu dia. Ketika langkah pertama ini gagal, baru iblis menempuh langkah kedua. Apa langkah kedua? Bid'ah. Langkah kedua bid'ah. Bukan zina, khamar, judi, membunuh, korupsi, bohong, tidak. Langkah kedua adalah bid'ah. Salat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i, manasik haji yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini langkah kedua. Kenapa? Bukan zina, khamar, judi dan seterusnya. Karena zina, khamar, judi dan seterusnya diketahui oleh pelakunya bahwa itu buruk. Mana ada orang minum khamr dan dia nggak tahu kalau minum khamr itu haram. Mana ada orang berjudi dan dia tidak tahu kalau judi itu haram. Ya, kalau bid'ah kan ada bahkan semuanya. Oh, baru tahu saya kalau maulid Nabi itu haram. Oh, baru tahu saya kalau mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari itu haram. Banyak sekali ya. Barangkali ibu termasuk. Iya kan? Baru tahu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kalau muludan itu tidak boleh, tahlilan itu haram, sholawat nariyah itu batil, baru tahu ya kan? Kalau korupsi kan tidak. Korupsi, ngambil uang rakyat puluhan miliar, dia bilang, baru tahu saya kalau korupsi itu haram, ya maaf ya, baru tahu saya. Nggak ada begitu. Ya, dia memperkosa orang, dia mencuri. Wah, baru tahu saya kalau mencuri itu haram. Hilaf saya belum ada ilmunya. Mana ada? Tentu mereka tahu. Nah, karena tahu maka kemungkinan bertaubat besar sekali. Orang tahu kok. Beda dengan bid'ah, kemungkinan bertaubat kecil sekali. Orang nggak merasa salah. Maka ibu yang dulu sholawatan nariyah, tahlilan, muludan, kok sekarang tahu itu haram, tobat, alangkah besar keuntungannya, alangkah bahagia sekali, alangkah beruntung sekali. Dan itu kan 1-2. Ibu-ibu yang seperti itu 1-2 dibanding dengan yang terus bertahan sampai hari ini. Terus baca salawat nariyah, terus muludan, terus tahlilan, terus melakukan ibadah-ibadah bid'ah, ribuan, bahkan jutaan. Yang taubat, yang akhirnya tahu lewat pengajian-pengajian, bacaan, ceramah, 1-2 dibanding dengan yang tidak bertaubat. Maka langkah kedua, bid'ah bukan maksiat. Baru langkah ketiga apa? Langkah ketiga maksiat-maksiat besar itu. Ya berzina, ya minum khamr, ya berjudi dan seterusnya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat? Langkah keempat dosa-dosa kecil. Jadi jangan disangka dosa-dosa kecil ini tidak menjadi target iblis, tetap. Karena iblis tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan walaupun sedikit. Ya nggak apa-apa. Dosa kecil.
asal makan, minum ditiup. Asal bangun tidur mencelupkan tangannya ke bejana air. Itu kan haram, dilarang. Tapi dosa kecil. Masih ingat perbedaan dosa besar dengan dosa kecil? Masih ingat? Apa? Dosa besar adalah larangan Allah dan Rasulnya yang